Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, hari Senin, tanggal 2 November 2020, bersama saya Panji Harto. Nanti juga ada 7 reporter yang akan menyampaikan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kotanya masing-masing. Kita masuk dalam program Jatim News Today. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Di awal sudah siap via Zoom ada Billy Patopoy. Selama libur panjang, Polresta Sidoarjo masifkan razia di wilayah perbatasan. Bill? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, razia protokol kesehatan terus digelar oleh Polresta Sidoarjo. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Lantas di Jalan Raya Cemengkalang, kemudian depan Polantas Waru, dan juga di kawasan Jalan Raya Porong. Dalam razia protokol kesehatan ini, petugas memeriksa semua kendaraan yang melintas di masing-masing jalan raya, yang diutamakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang sedang melintas di jalur padat ini. Seperti disampaikan oleh Kompol Eko Iskandar, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, saat ditemui di sela-sela kegiatan pada hari Minggu kemarin. Yang terjaring razia dikenakan sanksi denda disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Menurut Eko, sasaran utama razia kali ini memang terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, apalagi Kabupaten Sidoarjo juga sebagai tempat transit untuk wilayah-wilayah wisata yang ada di kawasan Malang dan juga di kawasan Batu, serta di kawasan Surabaya. Kompol Eko Iskandar juga menjelaskan, saat ini Sidoarjo sudah dalam zona orange dan mendekati di zona kuning. Jika masyarakat terus disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan, diyakini Kabupaten Sidoarjo bisa segera mungkin untuk masuk zona kuning alias potensi penyebaran yang cukup rendah. Demikian saya Budi Patopoy untuk Jatim News Today, kembali ke Panji di studio. Bergeser berikutnya ke Persada FM Kabupaten Blitar. Dinkes Kabupaten Blitar tetap prioritaskan layanan swab bagi kontak erat pasien positif. Risma? Iya baik, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar ini terus melakukan sejumlah langkah untuk mengeliminir peredaran virus corona. Satu di antaranya dengan melakukan swab test bagi pasien kontak erat pasien positif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani, menjelaskan hingga kini masih menggunakan cara yang lama dalam memutus rantai persebaran corona. Menurutnya dengan menggunakan metode tracing atau pelacakan dapat mencegah dan meminimalisir virus corona. Untuk itulah Satgas COVID-19 memprioritaskan layanan swab bagi kontak erat pasien yang terkonfirmasi positif. Sedangkan kontak kurang erat dilakukan rapid test apabila ada indikasi segera ditindaklanjuti. Kuspardani juga menekankan kepada masyarakat agar tidak heboh jika mengikuti tes swab dan hasilnya positif. Hasil negatif pun juga bukan merupakan jaminan tidak tertular karena pemeriksaan tes swab hanya untuk mengetahui situasi saat ini. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Risma Erina, satu di antara nominator dalam Indonesia Persada ID Award beberapa waktu lalu. Bergeser berikutnya ke Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan, bertambah 2, yang sembuh total sembuh di Pamekasan jadi 321 orang. Kolik? Baik Panji, pasien positif COVID-19 sembuh di Pamekasan terus bertambah. Pertanggal 1 November 2020 bertambah 2 orang dikonfirmasi sembuh, sehingga jumlah pasien COVID-19 sembuh sebanyak 321 orang dan tersisa 10 orang sedang dirawat. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 2 pasien dikonfirmasi sembuh, keduanya berjenis kelamin perempuan. Berinisial S berusia 28 tahun berasal dari Kecamatan Pamekasan dan inisial I usia 25 tahun asal Kecamatan Pademau. Selain pasien sembuh, Sigit menambahkan ada tambahan 1 warga dikonfirmasi positif COVID-19 berinisial NF usia 28 tahun jenis kelamin perempuan berasal dari Kecamatan Pademau. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Pemprov Jatim, Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penderita COVID-19 urutan ketiga di Pulau Madura. Kabupaten dengan jumlah warga positif terpapar COVID-19 terbanyak yakni Kabupaten Sumeneb sebanyak 649 orang, kemudian Bangkalan sebanyak 620 orang, Pamekasan 363 orang, dan terakhir Kabupaten Sampang sebanyak 292 orang. Sementara itu, jumlah warga Pamekasan yang dinyatakan suspek sebanyak 949 orang,
yaitu 23 orang dalam pengawasan, 866 orang selesai pengawasan, dan sebanyak 60 orang meninggal dunia. Sedangkan pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 363 orang, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Terima kasih Kolik Maulidi dari Realita FM. Bergeser menuju ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Bertambah 2 pasien kasus COVID-19. Wati. Setelah sempat melandai, tren kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk naik lagi. Selama seminggu terakhir, jumlah penambahan kasus lebih tinggi dari jumlah pasien yang sembuh. Gugus Tugas kembali meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk memutus penyebaran corona. Tren naik kasus COVID-19 terjadi pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 hingga kemarin. Penambahan kasus setiap hari lebih banyak dibanding jumlah pasien yang sembuh. Di Sabtu 24 Oktober 2020 ada penambahan 8 pasien terkonfirmasi, sedangkan yang sembuh hanya 5 orang. Penambahan pasien COVID-19 pada hari Senin 26 Oktober 2020 yang mencapai 6 orang juga hanya diimbangi kesembuhan 1 pasien. Hal serupa terjadi pada hari Selasa 27 Oktober 2020 dengan penambahan 6 pasien corona baru, sedangkan pasien sembuh hanya 3 orang. Kasus kembali naik pada hari Rabu 28 Oktober 2020 dengan penambahan 9 pasien baru, hanya 3 pasien yang sembuh. Selama seminggu terakhir, hanya pada hari Jumat 30 Oktober 2020, jumlah pasien yang sembuh lebih banyak dari penambahan kasus baru, yakni penambahan 3 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 baru dan kesembuhan 4 pasien. Terkait kembali naiknya jumlah kasus COVID-19 di Nganjuk, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, hal tersebut karena beberapa faktor, diantaranya penambahan klaster baru yang membuat penyebaran kembali terjadi, seperti adanya klaster keluarga yang sempat mendominasi, dan kemarin kembali ada penambahan 2 kasus COVID-19 baru, yakni perempuan berusia 24 tahun asal Prambon, perempuan yang bekerja sebagai perawat ruang isolasi di RSD Kertosono menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Kemudian bayi perempuan berusia 2 tahun asal Loceret yang menjalani isolasi mandiri tertular dari sang nenek yang sudah lebih dahulu dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kemarin juga ada pasien yang sembuh. Dengan penambahan 2 pasien COVID-19, total kasus terkonfirmasi positif mencapai 619 orang. Sebanyak 48 pasien diantaranya menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang juga bisa Anda dengar di LPPL Maulawapati FM Bojonegoro, LPPL Pradaya Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita Pamekasan, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Suara Madiun, LPPL Suara Nganjuk Ladang Nganjuk, dan LPPL RGR FM Tulungagung. Bergeser untuk informasi berikutnya menuju ke Bojonegoro, ada Iwan Siswoyo. Masa liburan panjang, petugas gabungan tindak pengunjung wisata yang tidak taati protokol kesehatan. Iwan. Ya, sahabat, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, baik kabupaten maupun provinsi, TNI, Polri, dan Dishub, dan Dinas Perhubungan melaksanakan operasi justisi di wisata. Kegiatan yang dilaksanakan di beberapa titik wisata lokal ini mendapati 41 pengunjung tidak mentaati protokol kesehatan. Lokasi wisata yang menjadi titik operasi yakni wisata Waterpark Kecamatan Dander, Waduk Pacal Kecamatan Temayang, wisata Kebun Blimbing, dan wisata Kayangan Api. Arif Nanang, Kepala Satpol PP Bojonegoro menjelaskan, digelarnya operasi ini untuk memastikan lokasi wisata aman dan nyaman, dan tentu agar masyarakat benar-benar mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sementara update sebaran COVID-19 di Bojonegoro kumulatif ada sebanyak 556 terkonfirmasi, sembuh 461, dan meninggal dunia 58 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Maulawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News. Berikutnya ada Ben Chandra dari LPPL Suara Madiun. Karena kasus positif masih terjadi, masyarakat Madiun diminta tertib protokol kesehatan. Ben?
Sahabat Jatim News Today, Kelurahan Klegen menambah daftar warga Kota Madiun yang terpapar COVID-19. Tambahan 2 kasus merupakan warga Kelurahan Klegen, yakni kasus konfirmasi nomor 159 berinisial TM, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan kasus nomor 157 berinisial NN, 56 tahun, berjenis kelamin perempuan. TM sempat mengeluh demam dan memeriksakan diri ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun. Namun, TM didiagnosa awal DB karena terdapat penurunan trombosit. TM pun dirawat beberapa hari di rumah sakit. Pemeriksaan ronsen dilakukan dan diketahui ada gambaran radang paru-paru. Swab tes dilakukan, TM terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan NN merupakan kontak erat TM, swab tes dilakukan dan TM terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang keluar beberapa hari kemudian. Keduanya menjalani isolasi mandiri di rumah sakit. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 160 orang dengan 141 diantaranya telah sembuh. 11 orang masih dalam perawatan dan 8 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Berikutnya menuju ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Kasus COVID-19 turun, Kabupaten Gresik masuk zona kuning. Putri. Kabupaten Gresik yang sebelumnya zona oranye kini berubah menjadi kuning atau risiko penularan termasuk rendah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 terus menurun dan selalu di bawah 10 orang. Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik, Dr. Saifuddin Ghazali juga mengatakan bahwa angka kesembuhan yang relatif tinggi disertai penurunan jumlah kasus baru merupakan tanda yang baik dalam penanganan pandemi. Laporan kesembuhan per hari Minggu kemarin, 2 November 2020, pasien sembuh COVID-19 bertambah menjadi 11 orang, sehingga total pasien sembuh sudah mencapai 3.250 pasien. Meskipun sudah berubah menjadi zona kuning, masyarakat Gresik tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan COVID-19 tak juga meningkat. Pemerintah juga menghimbau agar selalu menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta hindari kerumunan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, untuk berikutnya kita menuju ke reporter terakhir yang akan memberikan informasinya, ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Kota Blitar tetap bertahan di zona kuning COVID-19 meski dalam sepekan terdapat 11 kasus baru. Mita. Kota Blitar tetap bertahan di zona kuning COVID-19 meski selama sepekan kemarin terdapat 11 kasus baru. Demikian disampaikan Didik Jumianto, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat melakukan rilis di Mahardika FM Minggu sore, 1 November 2020. Didik mengatakan status zona kuning bisa dipertahankan jika kasus konfirmasi tidak lebih dari 13 orang dan angka kematian tidak lebih dari 1 orang. Sedangkan 11 tambahan kasus baru COVID-19, 9 diantaranya berasal dari klaster bank plat merah yang berada di wilayah Kabupaten Blitar dan Pendidikan Sekolah Polisi Negara SPN. Keduanya berada di Kelurahan Bendo, Kota Blitar. Didik menegaskan salah satu warga yang pulang dari pendidikan di SPN merupakan seorang pria usia 47 tahun. Setelah dilakukan tracing dan pemeriksaan RT-PCR, 2 anggota keluarganya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara satu warga lainnya yang terkonfirmasi COVID-19 adalah pria 32 tahun, merupakan karyawan bank plat merah di Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan tracing, 5 anggota keluarganya juga terpapar COVID-19. Meski tetap bertahan di zona kuning, Didik berharap masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sehingga zona kuning nantinya bisa ditingkatkan menuju zona hijau COVID-19. Sementara itu, sampai Minggu 1 November 2020, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 186 orang dengan rincian 166 orang sembuh, 11 orang menjalani isolasi, dan 9 orang meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, demikian tadi sahabat, ada 8 reporter yang sudah menyajikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin 2 November 2020. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali sesudah menikmati libur panjang. Sampai jumpa, salam sehat.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara